Oke, jadi untuk materi yang pertama 9, ini kan topik utamanya tentang BFS dan DFS ya. Jadi nanti kita akan belajar review lah ya, review agak cepat ya mungkin ya. Nah, apa ada berapa pertemuan? 9, 10, ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, ada 7 ya. Oke, nah jadi di sini untuk graf itu sendiri adalah cara kita untuk mencari solusi yang terdiri dari titik simpul dan penghubungnya disebut sisi ya, begitu. Nah, jadi dari apa algoritma yang nanti kita pelajari, terutama BFS dan DFS, mereka itu punya ciri khas masing-masing ya tentunya. Kalau BFS berarti dia pencariannya kita utamakan ya simpul yang dia itu berada di satu kedalaman yang sama ya, atau istilahnya melebarkan satu kedalaman yang sama. Kalau misalkan DFS berarti kita utamakan simpul yang berada di bawah depth-nya, di bawah ke kedalaman. Jadi ke bawah dulu, baru nanti kalau misalkan tidak ada sampai ke bawah itu tidak ada cabangnya, maka dia akan ke atas lagi ya gitu. Nanti ke melebar, baru nanti setelah melebar ke bawah gitu ya. Nah, jadi dari katanya depth ya, depth perception. Nah, tentunya ini masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, jadi nanti harus disempurnakan ya oleh beberapa algoritma-algoritma setelah BFS dan DFS. Nah, ini kalau kita bagi pengelompokan algoritma berdasarkan ada tidaknya informasi. Kita bagi jadi dua, yaitu uninformed atau blind ya. Jadi kita hanya mendapatkan informasi dari graf yang sudah ada gitu. Tapi kalau misalkan inform, berarti ada informasi tambahan di luar dari graf yang sudah disediakan. Ya, kalau untuk uninform banyak ya, ada DFS, BFS, DLS, IDS, sama UCS. Kalau untuk informasi yang ada tambahannya, kita sebutnya dengan inform search ya. Dia berbasis heuristik ya. Oke, dia keutamaannya lebih menjanjikan dia daripada algoritma pencarian solusi jerak. Tapi nanti kekurangannya bisa jadi ya apa rute yang kita dapat itu lebih panjang gitu. Atau costnya bisa lebih panjang ya atau juga informasi yang kita tambahkan itu memuat banyak data lagi gitu. Dan nanti tergantung mana yang memiliki cost paling rendah gitu. Cost paling rendah itu diibaratkan dengan path yang paling pendek ya gitu. Nah, contohnya adalah BFS ya. BFS di sini adalah best first search, bukan breadth first search ya. Dan sama ESTA. Nah, dari segi pencarian itu ada dua ya, ada graf statis sama dinamis. Statis itu sudah terbentuk, grafnya tinggal kita cari rutenya. Kalau dinamis itu terbentuk ketika kita sudah melakukan proses perjalanan pencariannya gitu. Kemudian, nah ini ya contoh graf statis dengan menggunakan algoritma BFS ya. Jadi alur algoritmanya bagaimana? Ya, ini grafnya statis ya, karena grafnya sudah ada, kemudian nama-nama sipilnya sudah ada ya. Jadi kita tinggal mencari urutannya mana nih gitu. Eh, nah dia dimulai dari kunjungi simpul V. Kunjungi itu dimulai dari akar ya, akar yang paling atas ya. Kemudian setelah itu apa? Kunjungi semua simpul yang berkaitan dengan simpul V terlebih dahulu. Misalkan kita anggap V-nya satu, berarti kunjungi semua simpul yang bertetangga. Berarti tangga satu itu kalau nggak dua, tiga kan. Nah, tapi kita utamakan yang dua ya gitu. Ya karena dua ini integernya lebih duluan daripada yang tiga. Kemudian kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Yang tadi dikunjungi siapa? Dua. Simpul tetangganya siapa? Tiga ya. Gitu. Gue kenapa nggak empat dan lima? Karena kalau BFS dia lebih mengutamakan simpul yang bertetangga yang satu depth ya, satu kedalaman itu. Ya, terus kemudian
Setelah tiga habis, baru balik lagi. Yang tadi dikunjungi siapa? Dua kan yang sebelum tiga itu. Maka siapa namanya tetangganya siapa? Empat, lima. Gitu ya. Jadi perjalanannya dia melebar. Kalau melebar habis ke bawah. Melebar habis baru ke bawah. Nah, begitu. Ya ini untuk struktur datanya ya. Kemudian kalau misalkan dia A, I, J bernilai satu, artinya apa? Simpul satu dan simpul J bertetangga. Ya, kalau A, I, J-nya 0, simpul I dan simpul J dia tidak bertetangga. Misalkan saya punya A, I 5, berarti nah nilainya adalah 0 ya, karena 1 dan 5 dia tidak bertetangga. Oke. Nah, kemudian Ki itu untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Ya, kalau kalian nanti buat tabel booleannya, nanti key itu artinya simpul yang sudah dikunjungi. Ya, oke. Ini kalau true jika simpul sudah dikunjungi, false jika simpul belum dikunjungi. Nah, ini adalah ilustrasi dari BFS ya. Nah, ini untuk inisialisasi selalu dimulai dari simpul paling atas atau simpul akar ya, atau simpul apa pakai nenek ya gitu. Kemudian, nah ini kalian urutkan kita tadi yang apa istilahnya, yang sudah dikunjungi ya. Nyimpan simpul yang telah dikunjungi. Kan berarti ini sebenarnya bukan menyimpan yang ini ya, yang sudah dikunjungi disimpan di nomor key-nya, di kolom key gitu. Oh, kita anggap aja yang akan ya. Jadi yang akan dikunjungi kemungkinan yang akan dikunjungi kemungkinan sudah akan dikunjungi nanti gitu. Ya, berarti ini tadi satu itu list yang akan dikunjungi ya, yang merah bulatan ini. Kemudian satu di tersi satu, satu masuk ke antrian ya. Karena ini hanya satu-satunya kan Diki. Nah, satu ini punya simpul 2 dan 3. Kemudian maka dia masuk ke simpul ini ya, true-nya. Kemudian dua ini masuk ke sini, maka tiga sisanya ke bawah ya. Nah, kemudian kalau tadi yang akan dikunjungi kan dua ya, yang di V ini. Maka setelah tiga, tiga kan dia turun saja nih, tiga turun ke sini kan. Nah, empat lima ini didapat dari simpul yang menjadi antrian. Nah, terus kemudian tangganya siapa? Berarti empat lima ya. Ya. Kemudian tiga, ini kan tiga turun ke sini. Nah, simpul tiga tetangganya siapa? Enam, tujuh. Empat turun ke sini. Ya, empat ke sini. Nah, kemudian empat itu simpul tetangganya siapa? Delapan kan? Gitu. Ya, kemudian lima antri, lima itu sudah dia sudah apa namanya masuk ke list yang telah dikunjungi ya simpul-simpul tetangganya, maka tidak ada lagi kan, mau kedua sudah, mau ke delapan sudah masuk ke dalam daftar list. Kemudian 6, sisa 7 8, 7 ke sini, sisa 8, apa sisa ke sini, sisa 0. Nah, kalau di sini sudah habis semua ya, himpunan kosong, artinya kita sudah sampai ke tujuan. Jadi urutannya adalah iterasi satu sampai iterasi ke 8, nanti kalian urutkan saja angkanya itu dari apa ke apa. Ya, gitu. Oke, untuk yang BFS ada yang mau ditanyakan dulu? Apa tidak saya lanjut ya? Nah, untuk BFS, dia kebalikan dari BFS. Jadi, dia diutamakan dulu tetangga dari simpul yang dia itu ke bawah dulu ya, yang diutamakan gitu. Malah yang depth setelahnya gitu. Ya, pertama apa? Kunjungi simpul V, kemudian simpul W yang bertentangan dengan simpul V. Misalkan ini W-nya di sini. Ya, kemudian ulangi DFS dari simpul W, ulangi lagi. W tadi kan dikunjungi, ulangi lagi ke simpul W. Ya, simpul W ini anakannya siapa? Gitu.
Ya, ketika mencapai simpul U dan semua simpul tetangga sudah dikunjungi, backtrack ke simpul terakhir yang sebelumnya dikunjungi dan masih memiliki simpul W yang belum dikunjungi. Ya, kalau nanti dua nih, dua kan dia ke simpul bawahnya, 4 nanti ke 8. Nah, kalau misalkan nanti dia ke atas lagi, ke 5 kan, gitu. Dia nggak bisa langsung ke 2 kan. Kenapa? Karena terlalu, apa, jarak depthnya terlalu tinggi, gitu. Kan dia ke 5. Baru kalau nggak ada, nanti dia, oh, kedua ya. Dua nanti baru ke samping. Semisal 2 sama 3 ini tidak ada jembatannya ya. Kan ada dua tipe ya. Ada yang 2 sama 3 juga ada jembatan. Dan 2 sama 3 itu tidak ada jembatan. Nah, ini ilustrasinya ya, DFS. Maka di sini V-nya dari satu ya. Urutan urutan yang dikunjungi. Kemudian satu ini telah dikunjungi maka true ya, DFS. DFS-nya ini yang akan menjadi peluang ya. Peluangnya akan dikunjungi siapa? Dua. Nah, setelah dua, maka jangan ketiga ya, karena kalau DFS dia lebih mengarahkan tujuan selanjutnya itu ke simpul tetangga yang depth-nya di bawahnya. Berarti kan 4 ya. Setelah 4, maka dia ke 8, tidak ke 5. Karena 5 ini berada di satu depth yang sama. Kemudian ke 8, ya. Setelah ke 8, mana? Sudah tidak ada ya, berarti dia naik. Naik ke simpul 5. Oke, nah kemudian dia mau ke bawah lagi sudah dikunjungi kan, 8. Kedua lagi sudah dikunjungi, berarti baru dia ke samping. Ke 6, ya. 6 dia harusnya setelah 6 ke bawah kan depth-nya, tapi 8 sudah dikunjungi. Mau ke atas, berarti kan setelah 6, 3 kan belum dikunjungi, berarti dia ke 3. 3 setelah itu dia ke 7. Ya, berarti ini urutan simpul yang dikunjungi urutannya adalah 1, 2, 4, 8, 5, 6, 3, 7. Nah, bedanya apa Bu? Kalau yang contoh kedua, kalau contoh kedua ini 2 dan 3-nya dia diberikan jembatan penghubung ya. Maka dahulukan dulu yang di sini. Ya. Oke. Nah, ini kalau graf dinamis dia terbentuknya setelah kalian melakukan perjalanan ya. Nah, misalkan perjalanannya awalnya dari sini ya, kemudian kok masih ke bawah ya, terus ke bawah lagi nih urutannya, terus baru ke samping ya, terus nanti setelah ke samping naik ke satu kan dia jalanannya, terus habis itu ke samping ke bawah, jadi dia lebih mengutamakan bawah, berarti terbentuknya si graf dinamis ini menggunakan algoritma DFS. Ya. Nah, kalau misalkan graf dinamis, dia belum ada penamaan ya, penamaan dari simpul-simpulnya. Jadi, nama simpulnya itu berdasarkan urutan mana yang lebih dulu dan setelah itu siapa. Kalau yang graf statis ya, graf statis tadi, ini kan dia sudah ada nomor, tinggal kalian urutkan. Nah, kalau yang graf dinamis, dia belum ada nih, jadi urutannya sesuai dari sorry, namanya sesuai dari urutannya ya. Kalau BFS kan dia setelah satu menyampingkan duanya, ya berarti urutannya setelah satu dia kedua gitu. Ya, dia utamakan samping baru ke bawah, samping dulu baru ke bawah. Berarti ini terbentuknya si graf dinamis menggunakan algoritma BFS. Ya, ini untuk evaluasinya ya, apa kekurangannya gitu dari si masing-masing algoritma ya. Nah, ini silakan nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini juga nanti bisa diulang sendiri ya. Oke, saya lanjutkan. Sebelum ke pertemuan 10, ada yang mau ditanyakan dulu untuk review materi pertemuan 9? Ada? Ada kelas RC ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Oke, ada ya.
Oke, baik kalau gitu saya lanjutkan. Nah, untuk yang ke-10 ini adalah perbaikan perbaikan dari algoritma DFS dan BFS yang sebelumnya sudah kita coba ya algoritmanya. Nah, kemudian diperbaiki dengan DLS, IDS, breathtaking, branch and bound. Nah, ini kalau DLS ya, dia sebenarnya adalah mengambil keuntungan ya dari BFS dan DFS yang ruginya ya kekurangannya kita tidak ambil. Ya kalau BFS karena dia itu menemukan path-nya itu melebar dulu di satu depth yang sama, maka keuntungannya dia bisa menemukan dengan langkah minimum. Ya langkah minimum itu berarti depth-nya tidak terlalu panjang gitu. Tapi apa membutuhkan ruang status yang besar gitu. Ruang status itu kan ruang yang akan menjadi solusi ya. Jadi kalau melebar dia misalkan melebarnya ada 4 ya, ada 4 simpul. Berarti ruang statusnya banyak kan. Dibandingkan nanti kalian ke bawah gitu. Sejadi ini ruginya ya bisa jadi yang ke bawah itu ruang statusnya lebih sedikit gitu. Ya, tapi dia menjamin dengan langkah yang minimum. Kalau DFS dia efisien ya, efisien dalam artian hubungan yang ke bawah itu bisa jadi solusinya di sana ditemukan ya. Tapi tidak ada jaminan solusi dengan langkah minimum. Tadi karena kalau di dalam algoritma semakin dalam depth-nya maka alokasi sumber daya ruang sama kompleksitas waktunya dia akan bertambah dibandingkan kita menggunakan dia yang satu depth-nya gitu ya. Kemudian untuk DLS ya, jadi diperbaiki. Yang positif diambil berarti menjamin dengan langkah minimum, tapi apa efisien. Efisiennya apa? Kita tentukan batas level. Makanya ada limited search gitu ya. Oke, kemudian ini algoritmanya ya intinya di sini ada problemnya kalian state ya state. Kemudian limitnya mau berapa berupa angka, dipanggil fungsinya ya. Kalau jika goalnya itu ada di node tersebut, maka solusinya temukan. Kalau tidak apa? Lanjutkan. Apakah limitnya selanjutnya itu cut off? Cut off itu berarti berhenti. Kalau misalkan dia tidak berhenti, kita nambah lagi kan iterasinya, gitu, di expand. Ya. Nah, untuk DLS, dia kekurangannya apa? Limit yang kita batasi itu belum mengandung solusi yang diinginkan gitu. Nah, dari contoh yang gambar ini kita tahu bahwa dia dibatasi hanya sampai limit ke dua depth-nya ya, DLS-nya gitu. Tapi goal depth-nya itu ada di depth yang keempat. Maka di sini tidak menjamin ditemukannya solusi ya, solusi yang optimum. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut ditambahlah ide dari Pak IDS. IDS itu berarti iteratif ya. Maka dia ditambahkan satu dep lagi gitu sampai dia itu menemukan solusi yang diinginkan gitu. Oh, ternyata dari dep kedua tidak ketemu nih, berarti tambah dep ketiga. Nah, nanti dep ketiga ditambah, kemudian dep keempat. Satu per satu ya, depnya itu bertambah begitu. Ya, oke. Kemudian ya ini tadi untuk iteratif depending search algoritmnya ya dia dimulai dari dep yang ke nol ya. Dep ke nol tuh berarti kan dia masih di sini ya di A ini ya, saya gambarkan dalam bentuk graf ya. Ini hasilnya kalian state problemnya apa, depnya mau dep yang di berapa, berarti dep satu dulu kan setelah dep nol ya gitu. Sorry, ini adalah batas depnya ya. Nah, misalkan batas depth-nya kalian buat 3. Nah, ternyata di 3 tidak dapet nih. Resultnya dia tidak cut off. Ya, tidak cut off itu berarti tidak berhenti kan. Nah, maka harus dilanjutkan ke depth level naiknya. Ya, maka depth-nya ditambah 1. Nah, ini contoh kalau kita gunakan IDF dengan D-nya adalah 3 ya. Ini dia sebenarnya adalah
eh, lebih ke arah DFS ya, ambil yang positifnya gitu. Jadi dia utamakan yang ke bawah dulu, kemudian oh kalau tidak ada maka ke samping. Nah, sampai dia itu benar tidak ya apa ditemukan solusi di debt yang sudah ditetapkan. Kalau tidak ya berarti dia nambah lagi. Dan di sini kita lihat bahwa si M ini M ketemunya tidak di paling ujung kan, berarti dia dia bisa menghemat sumber daya dari algoritmanya ya. Itu. Oke. Nah, kemudian kalau backtracking, ini pengembangan lebih lanjut ya. Tracking. Intinya sebuah metode pemecahan masalah yang hapus untuk proses optimasi maupun optimasi. Ya, perbaikan dari exhaustive search gitu. Jadi kalau exhaustive search, semua kemungkinan dieksplorasi dan evaluasi. Kalau jadi kalau exhaustive ya semuanya diperiksa. Tapi kalau algoritma backtracking atau runut balik, hanya pilihan yang mengarah ke solusi yang dieksplorasi. Jadi kita kalau untuk backtracking ya solusi not atau simpul yang tidak mengarah ke solusi langsung kita pruning ya tak pangkas. Jadi kita tidak libatkan dia dalam masalah pencarian ke selanjutnya. Jadi kita langsung pindah haluan ya. Itu kalau algoritma dari backtracking. Ya, untuk backtracking itu dia punya kombinasi dari ruang ruang solusi ya gitu. Jadi di sini adalah kan kalau di graf itu ada yang bernilai satu, ada yang bernilai nol kan ya, gitu. Ya, tergantung sih sebenarnya dia mulainya SI-nya, ruang dari si solusi permasalahannya 012 atau 01 saja gitu. Maka si X ini harus kombinasi dari angka 0 dan angka 1 gitu. Jadi kalau secara logikanya 0 itu berarti dia tidak kita ambil ya, kalau 1 kita ambil ya permasalahan tersebut gitu. Kemudian ini ada fungsi pembangkit ya. Fungsi pembangkit nanti fungsinya akan memanggil si X-nya tadi gitu ya. Si X-nya kalau misalkan dia itu mempunyai profit, maka kita ambil dan bangkitkan X yang akan menjadi selanjutnya gitu. Yang X yang akan menjadi peluang selanjutnya gitu. Jadi fungsi itu membangkitkan. Nah, ini yang paling penting adalah fungsi pembatas. Nah, kalau tadi kan kita punya suatu ini ya pembatasan bahwa kalau dia tidak mengarah ke solusi kita pruning. Nah, pruningnya bagaimana sih kriterianya gitu? Kriteria yang pruning atau yang dipangkas berarti dia melebihi fungsi pembatas ya. Gitu. Apakah nanti melebihi nilai min atau nilai max? Berarti kalau di luar batas itu kita tidak ambil, tidak kita ekspansi si simpulnya gitu ya. Nah, di sini ini ada, lihat ya, ini ada simbol akar. Yang paling tua ya simpulnya atau dia sebutnya dengan initial state. Kemudian anak dari setiap simpul namanya simpul dalam ya. Bedanya apa kalau simpul dalam dengan simpul daun? Kalau simpul daun dia selalu mengarah ke ruang solusi. Dia sudah tidak ada cabangnya lagi. Kan? Nah, ini nanti yang dinamakan ruang solusi yang paling bawah. Ya, ini adalah ruang-ruang solusi atau himpunan dari beberapa kemungkinan terbentuknya solusi yang bisa jadi di antara ini. Gitu. Karena dia simpul daun di sini. Oke. Kemudian, nah ini ada contoh ya integer knapsack 10 dengan N-nya 3. Jadi ada 3 item ya di sini. Nah, ini belum sampai ada bobotnya ya. Jadi kita ingin melihat kalau misalkan ruang solusinya 4 berarti kombinasi dari X-nya ya, itu adalah 1, 1, 1 kan. Yang ini, ya simpul 4 itu adalah 1, 1, 1. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh soalnya ya di sini diberikan integer knapsack 10 dengan 3 item. Masing-masing item punya bobot dan profit. Kemudian M di sini adalah
fungsi pembatasnya gitu. Di mana fungsi pembatasnya dibuat dalam rumus sigma WI kali XI. Ya, dia tidak boleh lebih dari sama dengan M-nya gitu. Ya, tergantung berarti ini kasusnya maksimasi atau minimisasi. Kalau kasusnya seperti ini, kurang dari sama dengan M. Dia bisa menjawab ini kasusnya optimisasinya ranahnya minimasi atau maksimasi. Di minimum kan, Bu. Ya, maksimasi ya, karena nilai maksimum gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada dua angka, misalkan 125, satunya 28, ya berarti kita ambil yang 28 ya, karena kalau maksimasi kita ingin mendapatkan angka atau suatu nilai maksimum, tapi tidak melebihi batas ambang. Tapi kalau nanti dia permasalahan minimasi gitu, berarti kan kita seminimal mungkin kan. Kalau ada dua angka tadi 25 sama 28 ya kita pilih yang 25 gitu, karena dia lebih mendekati kasus minimasi gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan belajar di teknik optimasi ya. Gitu. Nah, ini contohnya ya dengan diberlakukannya grafnya ya atau pohon status ya. Oke, di sini ada beberapa simpul. Berarti ini simpulnya, kalau kalian lihat simpul, sorry, grafnya statis atau graf yang dinamis di sini. Graf ini. Statis atau dinamis? Jadi bisa jawab ini grafnya statis atau graf dinamis? Sama. Dinamis bukan, Bu? Dinamis. Kurang tepat. Ini adalah statis ya. Dua. Kenapa? Ini lihat, Dinamis. ini kan dua ya. Yang ini kan 9. Harusnya kalau misalkan statis, dia ini dua, ini tiga kan. Yang sembilannya gitu ternyata. Berarti kan tiga, 4, sampai 8 itu berada di bawah sini kan. Artinya dia sudah ada nomor-nomornya gitu. Tapi kenapa tidak kita ambil? Nah, ini ada masalah peruningan atau pemangkasan. Karena dia melebihi dari kapasitas maksimum M-nya. Ya, coba kita lihat kenapa. Oke, yang satu ini adalah simpul dari akarnya ya. Nah, berarti dia punya cabang satu ke kiri bobotnya, kalau kanan itu bobotnya 0. Nah, untuk simpul 2, ya simpul 2 yang ini, ya simpul 2 itu kita bisa lihat bahwa X-nya itu bernilai satu ya, X1-nya. X-nya bernilai satu. Kemudian berarti artinya kita coba nih kalau dia itu diambil, berarti ada bobot kan? Bobotnya berapa? W1, 35. Kemudian saya nggak tahu kan, apakah nanti yang kan tadi ada 3 item, otomatis harus ada 3 buah X kan. Nah, saya nggak tahu X kedua sama X ketiganya apakah satu 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 nol nol satu nol nol gitu kan. Ya gitu. Maka saya berikan tanda tanya. Oke, saya coba hitung dulu. Ini sigma dari X1 sama W1 dulu kan gitu karena yang sudah pasti. Nah, ternyata kalau saya kalikan ya, ini sebenarnya F-nya ya. Ini namanya adalah fungsi pembatasnya sigma dari ini. Nah, ternyata kalau saya kalikan 35 harusnya WI kali XI ya. WI kali XI ya. Berarti ini W1 X1 berarti 35 kali 1 35. Nah, ini melebihi kapasitas M. Nah, sehingga ini saya pruning, ya cabang-cabangnya tidak saya ambil. Kemudian saya lanjutkan ke 9, berarti kan ya dia otomatis otomatis dia memenuhi karena satu tidak memenuhi, berarti dua memenuhi. Yang per simpul 9. Simpul 9 berarti nggak usah dicek lagi ya gitu. Karena ini gagal ini pasti berhasil. Terus kita cek anakannya dari simpul 9 yaitu simpul 10 dan simpul 13. Oke, saya cek dulu yang simpul 10 ya. Simpul 10 berarti
Dia X2-nya 1, W2-nya 32 ya, gitu. Nah, berarti perjalanan untuk sampai ke simpul 10, X-nya apa? Kombinasi solusinya 0, ya. Ini kan 0, berarti 0, ke 9 dulu, baru ke 10 kan. Berarti menuju 9 itu bobotnya 0, menuju ke 10 itu bobotnya 1. Setelah saya nggak tahu apakah 0, 1, ya. Maka untuk simpul 10, fungsinya nilainya berapa? Sigma WI kali XI. Berarti W1 X1, W2 X2. Ya, ditambahkan X1-nya 0, W1-nya 0. Kenapa 0 W-nya? Karena W1-nya dia tidak diambil barangnya, otomatis ya tidak ada barang W W1 kan gitu. Berarti ini 0 ya, ditambah 32 kali 1. Berarti 32. Oh, ternyata melebihi kapasitas maksimumnya. Nah, sehingga untuk yang simpul 10, saya tidak expand lagi. Saya beralih ke simpul 13 dan sampai nah, 14 dan 15 ya. Nah, 14 ini X-nya adalah 001. Ternyata 25 nih. Ya, ini F-nya ya. Ini F-nya, ini F-nya. Oke, nah dia 001, 25. 25 kemudian ini 15 berarti 000 ya. Oke, berarti ini satunya 25 ya. Kemudian satunya 0. Nah, karena masalahnya maksimasi ya. Kemudian kita ambil yang 25 kan karena lebih besar daripada 0 gitu. Ya, berarti di sini kita bisa lihat bahwa solusi optimumnya adalah 001 dengan F ya. Ini sorry, ini F. Eh, Profit ya, sorry, benar-benar profit kan. Profitnya adalah 50. Kenapa? Karena yang diambil hanya ketiga. Barang ketiga tadi profitnya berapa? 50. Semisal solusi optimumnya adalah 011, berarti profitnya berapa? 011 berarti ambil barang 2 dan ambil barang 3. Berarti 25 tambah 50, 75. Ya. Ya. Nah, ini kalau ada tanya dulu untuk algoritma backtracking, Bu, kalau izin tidak, bertanya, Bu. ya gimana Nathanael? Berarti itu tadi profit 50 itu karena dia tadi diambil dari simpul apa namanya paling bawah itu yang X3 itu, Bu. Yang apa? Hasil kan dari weight itu kan dia paling memenuhi kan yang 25 tadi, Bu. Itu yang di Mm-mm. uh, simpul X3 yang sama dengan satu itu. Nah, berarti profit itu 50 itu berdasarkan karena tadi berhasil apa kapasitas itu dipenuhi 25 tadi itu, Bu, karena dia kurang Iya, dari 30. profitnya itu, ini kan F-nya ya. F itu melihat dari melebih tidaknya dari si M kan. Iya, Bu. Nah, setelah itu, karena dia tidak melebihi, diambil. Nah, ternyata ini kan kalau profit itu beda kan sama M. Kalau M itu kan WI kali XI. Kalau profit, ya berarti lihat barang apa yang diambil. Nah, barang apa yang diambil kan dia punya profitnya. Berarti profit solusinya apa? 001. Berarti yang diambil hanya barang 3 kan. Barang ketiga profitnya berapa? 5, 50. Nah, ini 50 yang ini. Gitu. Karena solusi optimumnya 001. Berarti yang diambil hanya barang ketiga. Gitu. Ya, kalau 001 Berarti berarti, jika gimana? jika ini Bu, kalau misalkan solusi optimumnya misalkan Mm-mm. 011 gitu, berarti Mm-mm. nanti 50 ditambah 25 ya. Iya, Profit itu bener. ditambahin ya bagian Iya. dari. Heeh. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ini bukan F ya, tapi P. Kalau F itu dia memang tidak disebutkan. Setahu saya F itu yang di sini ya. Yang ini nih F fungsi constraint gitu. Sedangkan fungsi constraint kan tadi bukan 50 kan, tapi 25. Berarti yang 50 itu adalah profit ya di sini. Profit dari barang yang diambil.
Nah, tapi kalau 011 bukan simpul 14 ya, berarti dia anakan dari simpul 10 kan, karena 01. Berarti kan ke 9 baru ke 10. Nah, otomatis yang kalau 011 dia cabang dari 10 kan, gitu. Solusinya sama simpulnya ya. Bisa terjawab? Ya benar Bu. Ya, terjawab Bu. Makasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Ya, kalau ini versi iteratifnya ya. Nah, ini silakan nanti dipelajari sendiri nih, Mak. Masih kurang 3 materi lagi ya. Next, next. Nah, kalau tadi yang backtracking ini adalah branch and bound ya atau BNB. Nah, kalau BNB itu adalah kita menggunakan BFS berarti kan utamakan yang melibat ditambah list cost pencarian dari cost terendahnya gitu ya. Nah, cost terendah berarti nanti kita akan gunakan fungsi CI. C itu berarti cost dari setiap simpul status atau simpul yang ada angkanya tadi yaitu simpul status ya gitu. Nah, jadi kalau tadi kan kita belum pakai fungsi cost ya gitu. Ada fungsi cost. Kenapa tadi ada list cost search gitu. Tapi mirip sih dia kalau tidak mengarah ke solusi tidak diekspan lagi ya berdasarkan urutan pembangkitannya. Tapi simpul yang cost paling kecil jadi tergantung tadi kalian kasusnya minimasi atau maksimasi. Kalau kasusnya minimasi berarti kalau simpul yang paling kecil costnya berarti diambil. Kalau masalah maksimasi kok simpul yang punya cost yang lebih besar berarti yang di apa telusuri atau diekspan lagi gitu. Tergantung ya kasus minimasi atau maksimasi. Nah, ini kita lihat ya, ada apa saja. Kalau tadi kan ada N, ya harus ada berapa tapel atau berapa item. Kemudian ada WI, ada PI, ya, kemudian ada fungsi F. Nah, kalau BNB, ya, dia ada proporsi PI banding WI. Ya, ini. Ya, di sini. PI sama WI. Nah, kita urutkan proporsi P per W dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ini kita apa ya? Ibaratkan kita ingin memiliki kos paling besar, berarti masalahnya maksimasi kan. Kemudian ya cabang kalau XI dipilih, kalau X1 yang 0 yang dipilih ya gitu. Nah, dia punya W bobot dan total keuntungan yang sudah dicapai atau F gitu. Nah, ini mana? Jadi untuk cost dari masing-masing simpul itu rumusnya adalah F. F itu tadi keuntungan yang sudah dicapai ditambah K. K itu adalah kapasitas ya, kapasitas maksimum dari si tempatnya. Mana K? Nih, ini ya, kapasitas bobotnya. Gitu. Jadi kalau misalkan tasnya 15 kilo, berarti bobot kapasitasnya ada 15 kilo ya di sini. K min W. Kenapa minus W? Jadi WI. Kalau misalkan ada barang yang tidak diambil, kapasitasnya tetap K kan gitu. Jadi misalkan tasnya kapasitasnya 15 kilo. Nah, ternyata ketika saya pertimbangkan dari segi profit berat, ternyata dia tidak diambil. Berarti masih tetap K kan? Karena W-nya 0 ya. Nah, K min W artinya kalau si barang tersebut saya ambil ya, maka berkurang kan kapasitas sisanya ya. Sini adalah K min W. Jadi ini profit ditambah yang sekarang. Kalau saya ambil sekarang berarti pasnya berkurang kan gitu. Tapi profitnya ya profit sebelumnya gitu. Ya. Kemudian dikali proporsi P dan W yang akan saya ambil gitu. Jadi dikali. Ya, jadi ini ada masa lalu itu ya F-nya gitu yang sudah diambil. Ini yang sudah diambil juga. Kemudian ini ada yang masa yang future-nya gitu ya. Kalau saya akan ambil gimana ya dengan kombinasi yang sudah saya ambil gitu. Ya, ini ada contohnya ya. Ada kalau tadi kan knapsack
N-nya 3, ini absek, N-nya 4. Dengan kapasitas totalnya adalah 10, kemudian W-nya ada, P-nya ada. Nah, kita buat dia dalam bentuk perbandingan ya. Ada PW, P1, W1 ya. Oh, ternyata berarti kalian bagi nih, P1, W1 40 dibagi 4, berapa? 10. Ya, P2, 42 bagi 7, 6, 25 bagi 5, dan seterusnya ya. Nah, urutkan objek-objek berdasarkan PI per PI yang menurun. Kebetulan sudah terurut. Ya, bangkitkan simpul akar, karena akar yang paling atas berarti kan masih belum ada kapasitasnya kan, gitu. Masih nol nih, kayak akar di atas. Ya, maka belum ada yang diambil barangnya, belum ada profit kan, gitu. Maka untuk yang paling atas, ya, ini kan iterasinya CI ya, I-nya dibuat dari nol. I-nya dari nol, berarti ini F, K min W, kalau selalu P ini plus satu, W-nya I plus satu, berarti nambah satu kan. Jadi kalau ini ya nol, berarti ini satu, ya. Oke, ini masukkan saja angkanya 0, 100 kurang 10 oleh 10, 100 ya. Oke, ya, berarti cost dari bobot, sorry, cost dari simpul ke satu sebenarnya ya, tapi satu itu belum ada barang yang dimasukkan. Berarti ini costnya adalah 100, simpul paling atas, simpul akar. Ya, simpul satu kan berarti. Kemudian kita bangkitkan, tadi kan berarti simpulnya gini kan, ya, simpul satu, maka ini simpul dua, ini simpul tiga kan. Ya. Tapi ini W-nya nol di sini. W-nya nol, F-nya juga nol. Kemudian C-nya 100. Nah, kemudian tadi urutannya apa? Kemudian urutannya tadi P2 per W2 ya. Berarti simpul 2 ya. Dan simpul anak kanan. Berarti ini kalau untuk simpul 2 yang kiri kan. Nah, simpul 2 berarti W-nya berapa? W2-nya. W2-nya adalah W2 ya. Simpul 2. Simpul 2 tadi kan tidak ambil barang. Berarti sekarang ambil barang satu. Kalau tiga, tiga tidak ambil barang. Ya. Oke, berarti kalau untuk simpul 2 barang satu diambil kan? Barang satu diambil, berarti yang dari atas, kan tadi tidak ada barang diambil, ini W dari satu. 4. Berarti profitnya apa? Barang yang atas tadi kan nggak ada. Ini profit dari barang satu, berarti 40. Masukkan ya nilai F sama W-nya. K-nya itu selalu konstan, maka dapat 76. Simpul 2, kalau misalkan objek, bentar, simpul satu. Berarti ini nol ya, sorry, ini nol, ini satu, ini dua. Ya, simpul 2, objek tidak diambil. Berarti W-nya nggak ada kan? Tadi sudah tidak diambil di simpul nol. Simpul 2 tidak ambil barang, berarti W-nya nol, F-nya 60. Oke. Oh, ternyata yang 176, kalau saya ambil kosnya, kalau tidak saya ambil, kosnya 60. Ya, berarti apa? Karena dia tadi minta kos yang paling besar, maka yang saya ekspansi itu adalah simpul yang kosnya lebih besar daripada simpul yang lain. Maka yang saya ekspansi itu adalah simpul hidupnya adalah satu. Yang simpul dua tidak saya ambil. Ya. Kemudian karena simpul satu saya ambil, maka ekspansi anakan dari simpul satu, yaitu simpul 3 dan 4. Kenapa bukan dua? Karena dua kan sampingnya satu tadi. Nggak bisa sama ya. Nama simpul itu harus unik gitu. Nah, berarti cabang lagi kan. Sini, cabang sini gitu ya. Simpul 3 berarti simpul 3 itu sebelah kiri, simpul 4 sebelah kanan. Simpul 3 artinya diambil, simpul 4 dia tidak diambil. Oke,
Untuk simpul 3, barangnya saya ambil. Berarti ini 4 ya. Ya kan, simpul 3 itu sudah ambil barang satu, ambil lagi barang dua. Otomatis pernah bobotnya adalah penjumlahan dari dua buah benda tadi kan, 11. Ini melebihi kapasitas, maka tidak usah saya cari C-nya. Nah, sehingga saya masuk ke simpul 4. Nah, dihitung-hitung ini ya, berarti kan ambil barang satu, tidak ambil barang dua. Ambil barang satu, tidak ambil barang dua ya, profitnya. Maka saya 70. Oke, kemudian berarti ekspansi yang simpul 4 ya. Begitu seterusnya, sampai dia itu habis ya. Barangnya ada 4 item kan tadi. Gitu. Ya. Oke, ternyata di sini yang dia ambil adalah simpul berapa? Simpul 8 ya. Karena simpul 7 tadi langsung dimatikan ya, lebih kapasitas maksimumnya. Nah, untuk sampai ke simpul 8, X-nya apa? Berarti dari simpul 0 kan kiri itu satu, habis itu ke 4, 4 itu kanan ya, berarti 0. Itu ke simpul 5, itu sebelah kiri berarti satu. Kemudian simpul 8, simpul 8 itu sebelah kanan, berarti 1, 0, 1, 0. Dengan F-nya berapa? F-nya adalah 65 ya. Ya, 45, 40 tambah 25 ya, F-nya kan. 40 sama 25, 1. 0, 1, 0 kan tadi ya. 1, 0, 1, 0. Berarti ini kan profitnya 40 ya. Kemudian yang ini profitnya adalah 1. Ya, nah di sini F ini tadi sudah dibuat ya bahwa F tadi adalah apa? Keuntungan ya, keuntungan sudah dicapai. Berarti di sini adalah berapa F-nya? 6, 5. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tuh dari sini ya, P dari satu ditambah profit 3 ya, 40 ditambah 25. Eh. Izin bertanya. Hmm? Berarti kalau untuk dengan algoritma branch and bound ini diambil sekiranya ada profit yang sama dengan berat yang sama, berarti diambil upper bound yang terbaik ya, Bu? Yang paling besar ya, Bu? Profit yang sama, berat yang sama, gimana tadi Itu Fatir? itu yang di Hmm? eh, simpul kelima sama simpul ke-8 kan profit sama beratnya kan sama. Ya, Tapi ha. itu eh bondnya itu kan beda, Bu. 69 sama 65. Kemudian yang Ah, solusi optimalnya itu diambil yang mana ya, Bu? oke, tapi ini mana 69 ya? 69 kan dia masih punya ini kan? Sebenarnya sama aja sih Fatir. Ini kan tahap ini. Tadi pilihannya kenapa yang dipilih simpul 8 ya daripada simpul 5 gitu kan. Karena W sama F-nya sama ya gitu. Nah, kenapa kita ambil? Karena untuk simpul kelima itu baru 3 benda yang kita analisis gitu. Sedangkan bendanya ada 4 kan. Jadi kita nggak boleh berhenti sampai sini. Bisa jadi kan yang ke bawah dia itu yang apa ya, bisa lebih besar kan daripada 69 gitu. Ya maka yang diambil tadi yang ruang solusi yang simpul daun. Simpul daunnya itu kalau nggak 7, 8. Bisa jadi di sini juga kan yang anaknya 6 gitu. Maka yang diambil sebagai solusi ini kalau kita berhenti di 5 berarti kita mengabaikan yang ini dong gitu. Ya. Jadi harus di expand juga untuk melihat 101 setelah ini siapa? Apakah 0 atau 1?
Tapi kalau dari segi F sama saja kan. Kenapa? Karena ini kan yang simpul ke-8 tidak ada bobot, tidak ada profit. Ya, artinya ya sebenarnya tidak ada penambahan barang dari barang keempat. Gitu. Tapi kalau kita diminta untuk mencari ruang dari solusi optimal, itu harus menyertakan 4 karena tapelnya ada 4, N-nya gitu. Ya, gitu. Gimana bisa terjawab? Gimana, Fatir? Bisa terjawab? Tadi pertanyaan jawabannya? Terjawab, Bu. Ya, itu ya. Karena tadi dari soalnya tapelnya ada 4 itemnya. Nah, ini untuk pertemuan 10. Oke, pertemuan 11 ini sebenarnya aplikasi lebih lanjut ya daripada BFS. Kemudian mengarah ke yang ada heuristiknya ya. Gitu. Nah, ini nanti kalian buat lagi BFS-nya ya. Tapi ini ada bantuan sisinya ada bobotnya ya gitu. Tidak hanya 1-0 tapi ada bobotnya masing-masing. Nah, ini kalian nanti buat tabel simpul E sama simpul hidup gitu. Nah, biar lebih mudah ya, kalian buat saja. Ini kan banyak ya cabangnya gitu. Kemudian nanti kalian buat nih ada A ya. A ini pasti simpul akar. Nah, cabang dari A siapa? Z, S, T ya. Di Z, S, T. Nah, maka untuk sampai ke Z kan butuh perjalanan dari simpul A. Maka di bawahnya kalian di label A, di SA, ini TA. Ya, kemudian ini tarik ke sini kan ZA-nya gitu. Nah, untuk yang BFS ya, ini tetap masuk ke urutan selanjutnya SATA ya. Kemudian setelah ini ZA siapa anakannya? Anakannya adalah O. Untuk sampai O tadi dia mulainya dari simpul apa? AZ, berarti OAZ. Kemudian S-nya kalian tarik ya, sisa dari simpulnya tadi siapa saja? Adalah T sama O ya, ini yang hitam. Kemudian SA. SA ini berarti S dari sini kan, dari A. Anakannya siapa? Ada O, ada F, ada R. Ya, gitu. Nah, O-nya ada dua kan, tadi ada OAZ, ada OAS. Nah, ini yang pentingnya diberikan label. Ya, gitu. Kalau OAS di sini untuk capai O, saya harus ke S. Kalau OAZ untuk capai O, saya butuh perjalanan AZ ya. Maka di sini labelnya beda. Jadi kan lewat perjalanannya, kalau OAZ saya harus lewat AZO. Kalau OAS berarti lewat ASO gitu. Ya. Nah ini nanti TA-nya maju, sisanya siapa tadi yang ini maju semua kan yang belum masuk ke daftar list T. T itu anaknya siapa? L. Ya, tadi untuk sampai L butuh apa? AT kan, maka labelnya adalah AT. Ya, dan seterusnya. Pokoknya yang di merah-merah ini ya, itu adalah simpul tetangga dari yang sudah dipanggil ya, dari simpul E ini. Gitu. Oh, OAZ mana tadi? OAZ di sini kan? OAZ ternyata sudah tidak ada simpul tetangga yang belum dipanggil, sudah dipanggil semua. Berarti tidak ada list yang warna merah. Ya nanti maju lagi sampai ketemu yang tujuannya tadi dia mintanya tujuannya apa? Dari kota A ke kota B ya. Maka kalau sudah B ini berada di simpul kolom simpul E berarti solusi ketemu. Jadi kan langsung ini kelihatan nih ya. B untuk sampai B dari A itu butuh apa? ASF. Nah, kalian untuk sampai B dari A butuh jalur A S F B. Ya udah berarti real cost-nya jumlahkan AS 140, SS, SF 99, FB 211. Maka cost-nya adalah 450. Ya kalau DFS berarti dia baru nanti kalian buat pohonnya nih ya biar gampang. Nah, kemudian kalau di FS berarti dia urutkan yang simpul yang berada di bawahnya ya, depth yang selanjutnya gitu. Nah, ini misalkan simpul awalnya adalah E,
ya, E, sorry A, maka anakannya adalah ZST, ya, ZST. Nah, Z-nya masuk nih ke Next ya. Nah, kalau tadi kalian pakai BFS, setelah Z yang belum dipanggil siapa? SA sama TA kan? Ya nggak, harusnya SA sama TA di depan dulu dong gitu. Tapi nggak, kalau di FS dia malah mendahulukan simpul bawahnya, ya kan? Simpul bawah dari Z siapa? Alias anaknya O gitu. Maka O taruh di depan dibandingkan S sama T. Gitu ya, jangan lupa tetap ada label. Kenapa? Karena untuk sampai O saya butuh AZ itu simpulnya. Ya, kemudian ini kan ke sini tadi ya, SAZO sini. Kemudian S S ini lewat AZO, simpul cabangnya siapa? Ada F dan R. Ya, F dan R tadi lewat apa? AZO S kan? Gitu. Ya udah SA sama TA di belakang karena kan dia simpul samping terus. Jadi nggak terlalu diperhitungkan. Kecuali kalau nanti belum ketemu nih ya simpul tujuannya gitu. Oh, ternyata sudah ketemu, maka solusinya adalah AZOSFB. Nah, setuju ya, gitu. Berarti kalau dari segi PET, paling rendah masih untung menggunakan algoritma BFS. Ya. Ya. Nah, ini kalau IDS berarti ada iteratifnya ya, penambahan dari segi depth-nya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan DFS ya, tapi dia iterasi dari setiap depth-nya. Oke, kemudian ini bisa di sendiri ya. Gitu kan UCS, kalau UCS berarti dia ini ya mengandalkan suatu apa ya istilahnya patokan. Jadi kalau step itu tidak sama dengan cost maka tidak relevan. Nah, kalau relevan bagaimana? Berarti step harus ya sesuai dengan cost gitu. Jadi kita harus cari step paling rendah. Maka kalau tadi kita kan tidak menggunakan apa ya apa ya tidak menggunakan perbandingan atau apa sih namanya angka-angka lah ya. Kita tidak menggunakan angka-angka dari si jarak ini. Ya, pas udah sampai rutenya, sudah tahu rutenya ini, baru kita jumlahkan. Tapi kalau untuk yang UCS, dari awal kita sudah pakai jaraknya untuk membandingkan mana rute yang akan kita pilih selanjutnya atau tidak gitu. Ya, maka kalau untuk UCS, Uniform Cost Search ya, ada kata cost-nya, dia lebih ada lagi nih yang kita ambil kan gitu dari si jaraknya. Jaraknya dari mana? Dari bobot sisinya gitu. Ya, jadi supaya kita bisa tahu urutan-urutannya. Ya, ini kemudian simpulnya adalah A, anaknya ZTS ya. Nah, ini urutkan dari kos paling rendah ya. Paling rendah adalah Z, maka dia maju dulu. Kemudian setelah Z ya, tadi masih ada sisa T sama S. Anaknya Z siapa? O kan? Oh, untuk sampai O butuh AZ. Nah, berarti butuh berapa jarak? 75 tambah 71, 76. 75 tambah 71, 146. Maka paling belakang kan, karena dia paling besar kosnya. Berarti ini yang maju nih yang TA. Ya. Yang TA maju. Kemudian S-nya sini ya. Oke, S-nya nanti urutinnya nanti sebenarnya ya. Ini sekarang sudah tahu urutannya paling rendah. T, T anaknya siapa? L. LAT kan untuk sampai L itu. Berarti kalau kita lihat dari segi jarak paling belakang karena dia paling besar. Nah, nanti ini ke sini ya. Kemudian diurutkan lagi ya anaknya S siapa. Kalau dia lebih lebar, sorry lebih panjang petnya, maka dia harus letakkan paling belakang. Dan seterusnya sampai si kota B itu berada di kolom simpul E. Ya, sekalian kita tuliskan ya ASRP-nya, rutenya atau labelnya.
biar nanti kalian gak lupa lewat apa saja tadi ya. Oke, ini untuk yang UCS ya. Itu tadi kelompok-kelompok algoritma yang uninformed ya. Kalau ini adalah informed. Oke, kemudian kalau greedy best versus berarti dia adalah algoritma yang menggunakan informed search atau dengan kata lain ada heuristiknya. Heuristiknya apa? Ini berupa informasi tambahan yang bisa kita dapatkan di luar dari tabel yang graf yang tersedia ya. Ini HN. Nah, di mana kita harus mencari si Fn, di mana Fn ini akan sama dengan Hn. Hn itu adalah heuristiknya. Dan ternyata di sini heuristiknya adalah jarak mendatar atau jarak lurus dari kota tertentu ke kota Bukares. Ya, yaudah nanti kita buat aja nih anak anak lagi grafnya ya, graf dari simpul akar sampai ke simpul anaknya. Ya, arat kemudian nanti anaknya adalah Sibiu, Timisora, Zeri. Nah, kalian hanya pakai HN ya kalau untuk greedy. Kalau Estar nanti ada tambahan GN. GN itu adalah jarak sebenarnya ya yang kita lalui. Gitu. Oke. HN nanti kalian cari yang paling kecil kan karena hubungan sama cost. Cost yang paling rendah tadi dia bilangnya least square least cost apa? Cost least square ya. Oke, kemudian ini CBU, Timisoara, sama Zerin. Kalian cari yang HN-nya paling kecil. Ya, nah nanti diurut. Oh, nanti CBU anak-anaknya siapa? Kemudian nanti, oh, Fagaras yang paling kecil nih jarak pendatarnya. Cabangkan lagi, oh Bukares. Berarti perjalanan adalah Arat, Sibiu, Fagaras, Bukares. Nah, untuk real cost-nya, kalian tetap gunakan real dari perjalanan panjang apa edge-nya, sisinya ya. Bukan dari sininya ya, bukan dari HN-nya gitu. Total cost-nya kan yang kalian gunakan Arat, CBU, Fagaras, sama Bukares. Kalau untuk yang Estar, ya Estar itu ada dua fungsi ya, ada GN sama HN. GN itu yang jarak ya, jarak yang dari edge-nya. HN itu heuristiknya ya, ini HN. Ini HN, itu penjumlahan dia ada dua angka ya yang harus kita pertimbangkan. Ya, ada ini dari GN, GN-nya berapa? Arat ke CBU 140, HN-nya berapa? 250. Ya. Kalian jumlahkan mana yang paling kecil. Nah, itulah yang dijadikan rute untuk dari arah sampai Bukares. Ya, tapi kalau total cost tadi lewat apa saja? Kalian jumlahkan real dari sisinya ya, atau dari mungkin kalau di sini kilometer atau apa ya jaraknya saya kurang tahu mile atau apa. Ya, ini beda. Perhitungannya kan sekarang kita kalau panjang di dalam Indonesia sama di luar kan beda ya. Jadinya meskipun secara internasional pakai meter atau kilometer yang umum kalau untuk jarak, kadang mereka pakai miles, pakai hasta gitu ya. Oke, 418 ya. Ternyata di sini yang paling bagus adalah mana? Star sama tadi apa UCS ya? UCS itu 418 juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pertemuan 11 materinya? Silakan dicari ya keuntungan kelebihannya apa. Bentar ya, saya mau minum dulu ya.
Oke, selanjutnya ini ya, untuk pertemuan 12. Ini gabungan ya, 12, 13, 14. Ada dynamic planning, regex, sama pattern matching. Nah, untuk yang program dinamis sebenarnya itu adalah program algoritma ya, dengan menggunakan pembagian dari beberapa stage atau tahapan ya. Kita ingin mencari dari setiap stage itu satu yang menjadi solusi optimum ya. Solusi optimum nanti akan dipakai untuk mengarah ke stage selanjutnya ya. Misalkan dari satu stage itu ada beberapa solusi. Nah, satu saja yang kita ambil sebagai solusi yang optimum ya. Oke, jadi kita harus menggunakan prinsip optimalitas ya. Hanya yang simpul yang mengarah ke optimal yang kita ambil. Nah, jadi ini kita gunakan prinsip bahwa ongkos pada tahap ke K plus 1 ya, itu adalah ongkos yang dihasilkan pada tahap sampai K ditambah ongkos dari tahap K ke K plus 1 ya. Jadi misalkan berapa sih ongkos sampai tahap ketiga? Berarti saya tambahkan ongkos ya yang dihasilkan pada tahap ke satu, mana nih yang paling optimal. Kemudian saya cari lagi tahap dari dua ke tiga gitu ya untuk mendapatkan ongkos real dari tahap ketiganya ya. Tapi harus cari yang paling optimal. Nah, ini adalah contoh dari ini ya. Sebenarnya ada dua pendekatan, ada maju dan mundur ya. Kalau maju berarti dari satu, dua sampai n dari satu. Kalau ini dari belakang ya, n sampai ke satu. Nah, ini ada sebuah graf ya, kita diminta untuk mencari lintasan terpendek dari satu sampai 0. Ya, nah untuk ke 10 ya, kita bagi dulu ya. Simpul satu itu ada di stage satu. Simpul 2 3 4 ada di stage atau tahap kedua. 5 6 7 tahap ketiga, 8 9 ada di tahap keempat. Nah, setiap satu tahap itu diambil satu saja ya, simpulnya. Gitu. Nah, ini kita gunakan dulu ya greedy ya, Goodman greedy. Berapa sih dia yang didapatkan ya jarak lintasan terpendeknya gitu. Kalau greedy kan dia langsung melihat ya, langsung kayak oh ini bagus langsung diambil diambil gitu. Nah, ini kalau dari 1 sampai 10 ya kita butuh ini kan di sini kenapa? Karena dari step tahap satu yang nggak mau tetap ambil simpul satu kan. Nah, kalau dari tahap kedua, mana yang mau saya ambil? Dua, tiga, atau empat? Berarti pilih yang paling kecil kan? Kan tadi ditanya lintasan terpendek. Berarti saya ambil jalur menuju simpul dua. Dari dua, ini saya mau menuju ke tahap tiga. Tahap tiga berarti harus saya ambil salah satu yang optimal. Bukan optimal sih, paling pendek ya kalau kita ngomong greedy. Berarti kita ambil yang simpul 6 ya, karena kalau 2 ke 3 itu 2 ke 5 itu 7, 2 ke 6 itu 4, 2 ke 7 itu 6. Berarti 6. Dari 6, berarti dari tahap ketiga yang diambil adalah simpul 6. Tahap keempat, mau pilih mana nih? 8 atau 9? Oh ternyata ke 9 itu lebih kecil ya, edge-nya. Kemudian mau nggak mau dari 9 harus ke 10. Ya berarti perjalanannya ini. Ya, sekarang kalian jumlahkan satu ke dua itu dua, dua ke enam empat, enam ke sembilan tiga, sembilan ke 10 itu empat. Berarti 13. Nah, kalau dari segi greedy dia tidak menyebut berapa. Kalau kita bandingkan dengan program dinamis, ya itu program dinamisnya. Oke. Nah, ini graf multi tahap ya. Jadi ada beberapa tahap hanya satu. Dia ini langkah-langkah. Ada tahap variabel keputusan itu yang ada di setiap not tadi variabel keputusannya. Kemudian hitung nilai solusi. Nah, kita langsung aja ya. Tadi kan kita diminta untuk ada berapa tahap kita bagi nih ya. Soalnya sama tapi dengan penyelesaian berbeda. Eh, nah ini
Misalkan ada 4 simpul ya, atau solusi kan di sini. Solusinya kenapa 4? Karena tahap kelima itu tidak diambil karena sudah pasti ya hanya itu gitu kan tahapannya gitu. Hanya simpul itu, maka kita bagi sampai 4 saja. M-1 lah ya gitu. Kalau ada 10 tahap, 10 tahap total hanya 9 kan tahap K-nya dimana dari tahap ke satu. Oke. Nah, pada persoalan ini kita anggap K itu adalah proses sebagai simpul tujuan berikutnya ada 4 tahap, status atau S yang berhubungan dengan masing-masing tahap. Simpul-simpul dalam graf multitahap. Jadi, anggota dari setiap tahap itu adalah S gitu. Nah, tadi ya. Jadi tahap 1 S-nya 1, tahap 2 S-nya 2, 3, 4, tahap 3 S-nya 5, 6, 7, tahap 4, 8, 9. Ya, nah ini, nah kita butuh namanya kos kan tadi fungsi kosnya. Nah ini ada fungsi kos yang dari status yang akan kita lewati kan S. Misalkan S pada tahap kedua berarti kan F S-nya 2 kan gitu. Nah pada pada simpul kedua, tahap kedua ini butuh kos berapa gitu. Maka gunakan rumus ini ya. Berapa kos dari tahap sebelumnya ya ditambah kos ini sorry ya minimumkan dari kos tahap sebelumnya ditambah kos yang akan saya lewati gitu ya. Berarti kalau mau 2 ke 3 berapa? Kalau yang ini kan past tense lah ya, ini future tense-nya gitu ya. Nah, kalau untuk yang awal pasti ya kos dia dari satu kos dari simpul awal menuju ruang status masing-masing kan gitu. Basis awalnya. Nah, K-nya dimulai dari tahap kedua. Kenapa? Kalau dari satu sudah pasti ada kos yang mengawalinya gitu. Nah, oke, kita lihat contohnya ya. Ini bisa ada keterangannya. CSK bobot isi dari XK ke S. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari rute dari 1 sampai 10 menggunakan program dinamis. Nah, pada tahap ke satu, dia S-nya ada apa saja? Menuju rute ke 2, 3, dan 4 kan? Maka di sini saya bisa tuliskan bahwa S-nya rutenya 2, 3, dan 4. Ya, ini 2, 3, 4 dari sini ya. Dari satu itu simpul yang akan dituju adalah 2, 3, 4. Ya. Nah, F1S berarti itu sama dengan CF1S kan. Berarti kalau yang ini saya ambil A lah ya. A itu berarti F1 S-nya adalah 2. Berarti sama saja dengan C X1 menuju 2. Berapa? 2 kan di sini. Kalau yang, nah ini kenapa satu? Karena ini adalah dari tahap mana gitu kan. Ya otomatis kalau 2, ya asalnya dari simpul ke satu kan gitu. Nah yang B, berarti yang B ini adalah F1, S-nya adalah menuju 3 kan. Berarti C X1 ke 3. Itu berapa? Kosnya 4. Ya, tetap kan 4 ini diambil dari simpul satu. Yang C berarti F14, berarti ini CX14. Berapa nilainya adalah 3. Ya, berarti 1. Nah, kemudian saya lanjut lagi ke tahap kedua. Ya, ini tahap satunya ditulis lagi biar lebih memudahkan ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa ya, ada ini kenapa ada S2S yang sebelah ini yang ini 2, 3, 4 itu kan ini S2 kan.
Ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Ya. Nah, kalau saya lihat yang ini kan berarti fungsinya apa? Minimum F1, X2, X2-nya berarti berapa nih? Saya hitung ya, A. Ini F2, S-nya apa? S-nya 5 ya. Lewat X berapa? Lewat X2 kan? Nah, berarti ini saya cari minimum dari F1, X2 ditambah CX2,5 kan? Nah, nah, tadi berapa nih minimum dari X1, F1, F1 melewati S yang 2 berapa? 2 kan? Ininya 2. Ditambah berapa dari 2 ke 3 ini? Dari 2 ke 3, 7. Berarti berapa? 9. Ya. Yang berat. Ini sekarang yang ini. Ya, yang B. Nah, ini F2S lewat X2. Ini X2-nya, sorry, X2-nya kan tadi ini 2 ya. Lewat S2 2, yang ini S2-nya yang 3 kan. Saya cari minimalnya 1 X2 ditambah CX2, 3 kan. Nah, tadi minimum F1 lewat 3 ya. Lewat 3 itu berapa tadi? 4 ya. Optimalnya 4 ditambah sekarang dari 2 ke 3. Ya kan dari 2 ke 3 berapa nih? 4 ya. Sorry. Saya masukkan time dari 9, nanti ketika saya flip N, Bentar ya. harusnya itu Yang ini lewat jalur 3. di tanggal Jadi dari 2 X2-nya lewat 2. proses 2 sama 7. tanggal ini dalam varian Ini 2 ya Masian ya, karena S-nya 2. Ini 2. Kan S-nya masih di 2 ya. Sorry. kita Bentar, bentar. kemudian ditambah dengan 10. Mungkin Ini ada dari sini bisa. Kalau kali ya, kalau dikalikan itu menggunakan tanda bintang. Tanda bintang itu sih. bentar ya. Ini tadi kan tadi ini dari perjalanan X1 X2 X1 ke S2 minimumnya kan 2 ditambah dari 2 menuju 5. 2 menuju 5 itu 7. Dan optimum 4 ya. 4 ini 4 ya, karena tadi ini dari 3 kan. 1 lewat jalur X2 3 ya, berarti 4. Kemudian dari tahap kedua X2 S-nya S-nya 5 ya ini. Sen ini 5 2 ke
S1, S2. Tuh, minimumnya 2, dari 2. Ini kan X-nya 2, dan belajar 2, menuju ke 5. Oh iya benar. Lewat tadi, optimumnya kan sekarang menuju ke S-nya 5, berarti 7. Nah, yang B itu lewat jalur X23 kan? Berarti 4 dari 3 menuju 5. 3 menuju ke 5 berapa? 3 kan? 3. Berarti 7. Nah, 35. Kemudian yang C ini F2 S-nya berapa? S-nya 5 ya. 5 lewat X2-nya 4. F1 X2-nya lewat 4 ya, berarti ditambah C X2, S-nya berarti 6 ya. S-nya tetap 5 dong, karena kan masih pakai ini. Nah, tadi minimal F1 ke S2 lewat 4 kan, berarti 3 ya. 3, kemudian dari 2, iya, jadi tiga kali 5, 4. 5, 4 ke 5 ini 4 ya. Timum kan? 4 ke 5 itu 4 ya. Berarti berapa itu? 7 ya. Nah, di sini 7. Ini 9, ini 7, ini 7. Oke, berarti fungsi minimumnya itu kan angka 7 kan? Nah, 7 itu didapat dari simpul S2-nya mana? S2-nya kan berarti ini 3, ini S2 ya, ini S2 nih. Ini S2, berarti S2-nya 3 atau S2-nya 4 kan? Ya, kemudian ini lanjut ke yang C. Yang C di mana ya? Di sini ya, yang C lagi. D, C, D. Yang D itu berarti F2, S-nya saya ganti 6. Ini X2, X2-nya lewat jalur 2 ya. Nah, ini adalah min dari F1, X2 ditambah C X2 S-nya 6 ya. Berarti di sini cari yang S-nya minimum dari F1 menuju S2 ya. 1 ya. Tapi ini gunakan 2 ya. Ini 2 ditambah dari 2 menuju 6. 4 ya. Kan di sini 6. Yang E berarti F26 lewat X23. Berarti min dari F1 X2 ditambah CX 6 ya.
Nah, berarti kan 4 ditambah 3 ya. Berarti ini S2, S-nya 4. Kemudian dari 6, 4 ke 6, X2-nya 3 ya. Berarti 3 ditambah 2. Berarti ini tambah 2 ya yang ini. Berarti 6. Berarti yang F itu X2-nya lewat 4 ya. Ini dari F1 X2 ditambah CX2 S-nya 6. Nah, berarti tadi max minimumnya berapa? 3 dari simpul X2 ke 6. Tapi melalui X2-nya yang 4 ya. Berarti 1 kan. Nah, ini berapa? 4 ya. 4 ya. Ini yang D, E, F. Nah, yang paling minimum siapa? Yang 4 ya, yang kalian ambil. Berarti 4 itu berasal dari X2 berapa? X2 4. Untuk selanjutnya silahkan nanti dicari sendiri ya. Ini 2, 3, 4. Nah, nanti sampai tahap 3 sampai tahap 4 ya. Nah, nanti kalian buat tabel ringkasannya untuk menemukan solusinya ada apa saja. Oke, pasti yang paling belakang ya itu tujuannya kan 10-10 ya. 10-10 di sini. Nah, lihat di tahap jadi kita dari belakang. Tahap 4-nya ini optimum berapa? 8 atau 9 kan? X4 ya. X4-nya berarti kalau nggak ada 8 ke 9. Terus balik lagi ke tahap 3. Tahap 3 ya. Tahap 3 itu tadi kalau nggak 8 atau 9. Nah, kemudian dari X-nya yang 3 8 ini, dia kemana? Ke 5 kan? Nih. Berarti X3-nya adalah 5. Kalau lewat 9, dia berapa? 6. Ya. Gitu. Kemudian kalian naik lagi ke tahap 2. Oke, X2-nya kan berarti 3 atau 4 kan? Kalau lewat 5, ya enggak. Cuma ada 5 kan di sini. Ya, berarti 3 atau 4 jalurnya. Oke, yang enam berapa? Yang 6 4. Yang 6 hanya 4. Kemudian balik lagi ke 1. Ya, tahap 1 itu pasti X1-nya 1 semua kan? Gitu. Nah, berarti ada 3 lintasan, yaitu dari lintasan 1, 3, 5, 8, 1, 4, 5, 8. Kemudian yang dari sini 1, 4, 6, 9, 10. Nah, kalian cari nih, berapa lintasan total dari ketiga jalur ini. Nah, ternyata sama 11 ya. Ya udah kalau sama-sama 11 berarti ambil tiga-tiganya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau untuk yang sebelumnya kan kita 13 ya. Ya ini 11 berarti lebih bagus menggunakan algoritma program dinamis ya daripada greedy. Oke. 15. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi nih. Nah, ini tujuan abstrak ya, kalau kalian gunakan program dinamis, tadi itu sudah saya jelaskan juga. Ini bisa dilihat lagi ya.
Kalau dia fungsinya adalah minta hingga, ya berarti tidak usah dituliskan ya. Dia harusnya satu ya. Ini 6, ini 65 ya. Ini harusnya 65, 65. Ini 65 plus 0 ya. Ya. Karena kan tetap yang dipilih yang ini kan 65-nya ya. F0 Y min 2-nya kan minta hingga. Ya, ya ini 65-nya, F0 Y min 2-nya 0, maka ditulis 0. Kita disuruh memilih, ya, kemudian ini M1Y-nya kenapa 0? Karena tadi ini nih M1-nya adalah maksimum antara 0 sampai minta hingga ya. Pilih yang mana? 0 sampai minta hingga. Pilih 0 kan? Sama nanti kalian cari mana yang paling besar. Oh, yang paling besar profitnya adalah yang 145. 145 itu ambil apa? Ambil barang satu sama ambil barang dua. Ya, gitu. 145. Ya, nanti ini silakan ya dipelajari lebih lanjut lagi ya. Saya masuk ke string. Ya, ini string berarti adalah panjang long string ya kalau teks itu. Maka bisa dianggap bahwa kalau setiap yang pattern itu nilainya lebih kecil ya nilai karakternya daripada panjang karakter dari teks gitu ya. Oh ya kadang beberapa ada yang pakai di sini adalah M ya, di sini N gitu ya. Jadi kalian kalau nanti ada soal buat saja diketahui M itu apa, jumlah apa ya. Kalau N itu jumlah apa biar nanti jelas ya. Kemudian jadi kita diminta untuk mencari pattern ini berapa kali langkah supaya nanti dapat teks ini ya. Ada berapa karakter yang harus saya cari supaya si pattern ini dapat di teks ya. Ya regex nanti bisa dicari di FSM. FSM itu berarti dia lihat ya perintahnya dari teksnya apa. Nah, kalau teksnya itu atau stringnya seperti ini, ya berarti nanti di contohnya ya. Ya, di sini aja ya. Ya. Itu yang sudah saya tambahkan. Ini ya. Jadi kalian lihat kalau misalkan event diberikan perintah 0, maka ke event lagi ya. Event ke out itu berarti perintahnya sama. Out diberi perintah 0, maka ke out lagi. Ya. Nah, nanti coba kalian, oh ini ada teks, kemudian ini ada pattern ya. Pattern itu berarti dia ini P, B, A, B, A, A, C, A ini ya. Jadi nanti untuk dapatkan pattern ini, kalian harus sampai langkah ke berapa ya. Jadi kan kalau ini dia ada di mana nih? Sini ya, baru ketemu kan? Ya, oke, next. Contoh-contoh tipe datanya. Oh ya, nah ini kan kita diminta untuk mencari ya langkahnya ya. Jadi ini tuh Contohnya lima. kenapa 8? Karena ini di sini ya. Jadi ngitungnya adalah ditanyakan not ya. Jadi pattern pattern ke 0 n ini dipasangkan dengan karakter karakter ke 0 dari si teksnya. Berarti ke sini kan? Oh nggak cocok. Berarti langsung ke sini lagi kan NO. Pindah lagi kan not. Not ini nggak cocok. N karakter ke apa sih sebutannya? Indeks 0 ya berarti ke 0 cocokkan dengan karakter pada teks pertama ya. Nggak sama, pindah lagi. Sejajar dengan ini berarti langkah kedua. Langkah ketiga, 4, nggak cocok lagi ke 5, 6, ke 7, ke 8.
Nah, berarti ini sudah langsung nih 3 serangkai. Kamu berarti langkah ke-8-nya dia ketemu ya langkahnya gitu. Nah, kemudian ada worst case. Worst case itu terjadi ketika apa? Ketika, nah ini saya ulang ya, waktu itu ada miss sedikit ya. Kalau worst case itu ketika karakter awal ya sebelum terakhir itu sama. Nah, karakter terakhirnya itu sama persis di paling belakang. Artinya apa? Kita sudah enak-enak nih nyocokin dari karakter 1, 2, 3 yang ini sama. Tapi kok nggak ketemu-ketemu ya yang B gitu. Nah, ternyata si B-nya itu berada di paling belakang, makanya disebutnya worst case. Ya, jadi dia ngecek sampai akhir. Maka di sini kenapa disebutnya worst case dengan jumlah perbandingan M kali N min M plus 1. Kenapa ini? Jadi kan ini sebenarnya yang dalam kurung asalnya dari sini kan. Min M min 1 kan. Nah, kenapa? Karena saya di sini N-nya ada 27 ya. M-nya ini kan 4 ya. M-nya 4, tapi cocok cuma 3, maka saya kurangin 1. Ya, gitu. Maka di sini kalau saya buka jadi N min M plus 1 kan. Gitu. Ada pengurangan 1 karakter dari pattern karena yang paling belakang yang tidak sama. Berarti yang paling belakang ya. Worst case. Kalau misalkan best case ya, ini harus waktu sebenarnya tidak sama ya dengan karakter P yang dicocokkan. Berarti waktu itu yang ini adalah Z ya. Z, Z, Z. Ya, maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau misalkan kita yang dicari adalah Z, Z, Z. Ternyata dari awal dia nggak ada yang sama nih, paling belakang. Lebih gampang dong, nggak ada yang sama, set langsung aja ke belakang. Dia maka lebih ke best case. Kalau tadi dia yang sama, Kita harus melakukan memasukkan dari proses dan juga ya itu semua bentuknya teknologi ya. bentar ya, tadi internetnya saya mati. Ya, kalau misalkan seorang lagi untuk best case pada karakter pertama ini langsung tidak cocok, jadi langsung saja ke belakang gitu ya. Tapi kalau untuk worst case dia itu dari awal cocok nih, tapi kok lama kelamaan nggak cocok ya, ketemunya baru di akhir gitu. Jadi kan istilahnya wasting time kan dari awal gitu. Kalau yang best case dia udah nggak cocok dari awal langsung aja lanjut ke belakang gitu, maka best case. Ya, kalau untuk average case, dia itu ada kemiripan dari karakter patternnya minimal 1 atau 2 karakter. Sebagai contoh ini, ya, string. Dari text a string searching example is standard. Ya, nah ini yang sama adalah hanya karakter ST. Dia tidak di paling depan dan tidak di paling belakang. Maka jatuhnya dia average case, ya, gitu. Ya, maka kompleksitas waktunya adalah M plus N. Kalau untuk best case, dia MN, bergantung dari karakter patternnya kan. Ya, ini aplikasinya. Nah, contohnya gini nih, kalau di analisis citra, jadi kan kalau misalkan kita untuk fingerprint ya, fingerprint recognition itu, nah, tangan-tangan jari kita kan dicocokkan beberapa sudut ya, ada yang dari yang paling atas, yang samping, yang tengah, yang kanan, yang bawah gitu ya, pojok bawah gitu. Nah, itu polanya itu adalah teksnya, jadi keseluruhan dari jalur-jalur atau pola sidik jari tangan kalian itu adalah teksnya ya. Kemudian patternnya bisa jadi kan kalian menempelkannya yang paling ujung kan. Nah, yang kena itu ya hanya sebagian dari karakter teksnya gitu. Nah, kalau misalkan itu cocok ya, maka langsung cepet kan, maka best case gitu. Karena kalau misalkan nggak cocok, ternyata yang paling cocok adalah bawah kan langsung nggak aktif kan? Apa sih bukan nggak aktif? Langsung error ya. Jadi kalau misalkan ada sedikit, dia mungkin agak lama gitu. Kalau misalkan
Bias langsung klik langsung dapat ya. Kalau worst case dia langsung salah di awal, maka dari sini ini kita bisa lanjut ke tahap atau jari yang lain kan, gitu bagian jari yang lain itu kan maksudnya ya. Nah, oke, sudah selesai untuk review materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke. Kalau tidak ada, untuk yang tugas besarnya ada masalah tidak? Kalau misalkan mau konsultasi ini ya, boleh langsung datang ke Prodi saja ya. Misalkan dulu saya bingung untuk tugas besarnya ada kesulitan di bagian ini itu. Apa-apa ya, langsung ke ruangan saya saja ya. Oke. Nanti ya jangan lupa untuk jam 4 kita akan lakukan kuis algoritma strategi offline ya kelasnya gitu. Jadi saya ingin membiasakan kalian untuk apa mengerjakan sesuatu itu secara real ya. Gimana? Nanti biar ketika UASnya nggak kaget. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Bu, izin bertanya Mm-mm. Bu, mengenai tugas besar. Ya, Fatir. Eh, itu kalau misalkan sekiranya saya udah nemu jurnal Bu kebetulan di website Sinta juga itu tentang pemanfaatan FSA terhadap dan pondok pesantren itu kira-kira boleh nggak Bu? FSA terhadap apa? Kesehatan. Ini Bu, apa sistem tentang murid di pondok pesantren gitu Bu? FSA ya, FSA kan sebenarnya belum tidak terlalu dipelajari ya, karena FSM kan yang kita pelajari. Iya Bu. Ya, jadi coba cari yang ini saja ya, yang FSM. Kan kalau kemarin di sini FSM. Nah, FSA, kalau FSA dia lebih rumit lagi sih. Lebih banyak cabangnya, automata, soalnya dia jamak ya. Dia grafnya lebih bervariasi lagi. Ya, coba diganti saja ya Fatir ya, biar biar lebih apa ya, lebih gampang aja gitu ya. Tapi ini Mm. opsional nggak Bu gantinya? Soalnya udah yang kelompok saya juga udah pada setuju sama udah pada baca-baca jurnalnya sih Bu. Kalau nggak gini aja, nanti kamu kasih pengantar bahwa FSA itu adalah apa ya, bukan penjabaran sih, pendalaman dari FSM gitu aja. Jadi di awal di state gitu. Oh, baik Bu, baik. Makasih Bu. Ya, oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, jangan lupa nanti disertakan juga ya file PDF-nya ya. File PDF dari paper yang kalian citasi, yang kalian review. Jadi saya melihat, oh ini jurnalnya, artikelnya berasal dari jurnal yang tidak predator. Karena kalau predator itu biasanya orang yang penerbitnya itu asal aja ambil gitu. Tanpa melatih seleksi edit, review gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Fatir terjawab tadi? Terjawab Bu. Oke. Jadi yang lainnya jangan lupa ya nanti kita harus ya silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan UAS juga supaya nanti ketika kalian UAS materinya sudah sedikit ya yang ya meskipun gak banyak kalian sudah sedikit banyak belajar terlebih dahulu gitu ya kan kalau ada kuis otomatis bisa lebih banyak belajar persiapan. Oke, baik saya cukupkan dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya atas waktunya. Selamat beraktivitas lagi dan semoga kita tidak bertemu ya di perkuliahan astral ya. Jadi kita bertemu di kelas lain. Oke, baik. Selamat siang. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ya, gimana? Makasih. Waalaikumsalam. Kasih Bu. Oh ya, sama-sama. Saya kira tadi ada yang mau tanya. Oke.